wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini silakan minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Kabarnya hari ini anak-anak sehat? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ya, sudah siap praktek kita hari ini? Siap, Bu. Iya, Bu. Oke, semangat ya, semangat. Baik, sebelum kita lanjut, coba dicek kiri kanannya, lantainya, masih adakah sampah atau sisa kertas, sisa tisu, sisa makanan yang belum Bestari, Hadir, Ibu. Destia, Hadir. semua ya. Sudah, Ibu. Oke, hari ini karena kita praktek, minta tolong untuk berdiri dulu. Kita cek dulu atributnya atau groomingnya. Mulai kelas, silahkan handphonenya dikumpulkan di meja depan. Yang pertama, ada mengidentifikasi bahan yang digunakan untuk pembuatan kue Indonesia. Kemudian, peralatan yang digunakan untuk pembuatan kue Indonesia, khususnya untuk umbi-umbian. Yang ketiga, mampu melakukan atau membuat kue dari umbi-umbian sesuai dengan teknik, kriteria hasil, keselamatan kerja, serta hygiene sanitasi pada makanan. Kemudian yang terakhir, membuat kue Indonesia sesuai teknik penyajian, standar porsi, dan hygiene sanitasinya. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa ya? Boleh dibantu siapa yang bisa menjawab? Kemarin kita membahas tentang apa? Destia. Oh, oke. Siapa yang tadi itu membuat perencanaan praktek? Betul sekali. Terima kasih. Baik, Sri. Terima kasih. Oke, untuk mengingatkan kembali, ya, kue Indonesia yang dari umbi-umbian. Saya, Ibu. Baik, silahkan Destia. Ada misro, combro, saut singkong. Benarkah, Ibu? Betul, betul sekali. Di sini Ibu tambahkan juga ada kue lumpur. Siapa yang suka kue lumpur? Saya, Ibu. Bu. Ya. Mulyana, Bu. Ya, selanjutnya untuk mengingat kembali, terima kasih tadi ya Destia. Siapa yang bisa menjelaskan ke saya dan ke teman-teman terkait apa sih saut singkong itu? Saya, Ibu. Baik, tolong ya. Bahan-bahan yang digunakan untuk bikin saut singkong itu ada saut singkong yang sudah diparut, kemudian ada kelapa parut, gula merah, dan garam, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa ya? Ya, ini tadi singkong yang sudah disaut atau digobet menggunakan kelapa parut, gula merah, dan garam. Benar sekali, Suryanis. Kemudian, setelah bahan-bahan, alat apa saja sih yang kita gunakan dalam pembuatan kue Indonesia? Boleh bantu saya, Mulyana, untuk menyebutkan peralatan? Peralatannya ada mixing bowl, Bu. Kemudian ada knife, ada steamer, ada frying pan, kemudian ada wooden spatula, ada grater, ada timbangan, kemudian ada cutting board, Ibu. Oke, betul sekali. Kita lihat di sini ada knife, ada timbangan, kemudian ada mixing bowl, ada steamer, dan lain sebagainya. Bagus, terima kasih Mulyana. Nah, kira-kira nih dari peralatan yang kita sebutkan masih ada yang kurang ya? Alatnya kurang apa? Ternyata kita kurang di alat hidang. Boleh siapa yang bisa bantu saya untuk menyebutkan alat hidang yang biasanya kita gunakan untuk menyajikan kue Indonesia dari umbi-umbian? Saya, Bu, alat hidang, Bu. Baik, silakan Giska.
Ya Bu, alat sidangnya tuh ada di Setplet Bu. Nah, terus tuh disajikannya ada bisa pakai lipatan daun Bu. Oke, baik. Terima kasih Giska. Betul sekali. Di sini alat hidang yang biasanya digunakan untuk menyajikan kue Indonesia dari umbi-umbian ada di Setplet dan ada tampah yang diberi lipatan daun. Terima kasih Giska, sudah benar. Kemudian untuk teknik pengolahan nih, adakah yang mau membantu saya untuk menjelaskan kembali teknik pengolahan itu apa saja? Saya Bu. Baik, silahkan Lu Ayu. Siap-siap ya anak-anak, nanti silahkan ditirukan di video yang Ibu berikan. Konsentrasi, silahkan kelompoknya masing-masing. Di kelompok 1 ada Bestari dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 2 ada Giska dan kawan-kawan. Kelompok 3 Mulyana dan kawan-kawan. Dan kelompok 4 ada Sri dan kawan-kawan. Sudah semua ya? Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya? Udah Ibu. Baik, hari ini kita akan membuat 4 menu seperti yang sudah dilihat di depan. Ada talam, ada saut singkong, ada biji salak, dan ada misro atau kita lebih mengenalnya tigapo. Nah, untuk lebih memahami lagi, Ibu jelaskan kembali sedikit. Yang pertama untuk talam. Sini kue talam biasanya terbuat dari ubi jalar dan ubi kayu. Nah, untuk kita sekarang, kita menggunakan ubi kuning. Bahannya ada ubi kuning, tepung tapioka, tepung beras, garam, gula, dan santan. Sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat kemarin. Silahkan bisa dicek dulu. Selanjutnya ada saut singkong. Saut singkong ini jajanan khas Jogja, terbuat dari parutan singkong yang dicampur dengan gula Jawa, kemudian dikukus. Perpaduan rasa manis dan gurihnya didapat karena diberi parutan kelapa di atasnya. Menu selanjutnya ada biji salak. Biji salak terbuat dari campuran ubi jalar dengan tapioka, disantap dengan gula kelapa yang disiram dengan kuah santan. Yang terakhir untuk menunya ada misro. Untuk di Jawa Barat istilahnya misro, kalau untuk kita di daerah Lombok itu namanya adalah tigapo, terbuat dari parutan singkong yang diberikan gula merah kemudian digoreng. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, kita mulai dari prepare semua alat bahan, kemudian kalian melakukan pengolahan, kalian melakukan penyajian hasil, mendokumentasikan hasil, kemudian clear up area, presentasi, evaluasi, dan kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai praktek kita hari ini? Destia, jangan lupa air di kukusan ya, jangan sampai habis, dicek ulang. Destia kemana ya yang satu kelompoknya? Toilet Bu, nggak izin. Oh baik, tuh tolong satu kelompoknya ada Bestari, tolong dilihat kukusannya jangan sampai airnya habis ya, takutnya nanti gosong. Sudah saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bestari. Mulyana belum kembali ya tadi dari toilet. Kelompoknya dengan Mulyana tadi. Dia sakit perut, Bu. Oh baik, ada Suryanis ya, tolong dikerjakan dulu sambil menunggu Mulyana kembali. Baik Ibu. Baik, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya, dipersilahkan kelompoknya Bestari dan Destia. Baik, Ibu. Terima kasih. Selamat siang, teman-teman semuanya.
Siap. Di sini kelompok 1, saya dan Kristia akan menjelaskan produk yang sudah kami buat, yaitu sawut singkong. Kue Indonesia ini terbuat dari singkong yang disawut diberi gula merah serta garam dan dikukus hingga singkongnya matang. Selanjutnya disajikan dengan parutan kelapa kukus. Di beberapa desa di Lombok, kue ini disajikan dengan tuak manis atau air sadapan dari pohon nira yang sering disebut Ambon Cicik, atau bahasa Sasaknya atau bahasa Lomboknya itu Ambon itu berarti singkong. Cicik artinya diiris, diparut. Oke, presentasi hari ini cukup. Ibu akan sedikit mengevaluasi hasil prakteknya pada hari ini. Untuk semua kelompok sudah baik. Pengolahannya, pemilihan alat, penggunaan bahan juga semua sudah tahapannya baik, terselesaikan dengan baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, tapi masih ada beberapa anak yang belum menerapkan sanitasi hygiene dengan baik. Masih suka bermain-main ketika praktek. Hati-hati dalam penggunaan alat-alat. Jangan terlalu sering bermain di ruangan, takutnya akan membahayakan kalian sendiri. Paham ya? Paham, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu jelaskan tentang LKPD atau tugas di rumah yang nanti akan kalian kerjakan. Oke, ini LKPD yang sudah dibagikan tadi oleh ketua kelas. Ada bahan dan peralatan di dalamnya, kemudian sudah ada materi tentang teknik, porsi, dan lain sebagainya. Kemudian minggu lalu sudah menyusun job sheet juga yang sudah digunakan pada hari ini untuk praktek. Kemudian untuk laporan hasil prakteknya sebagai tugas di rumah, ini ada LKPD-nya, tampilannya seperti ini. Nanti anak-anak menuliskan kesesuaian dari hasil yang Hari ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beritannya masih lumayan panjang ya Bu untuk bisa sampai di 35 menit sesuai dengan yang ada di RPP. Baik, Bu. Bu Ririn nanti juga kalau saat praktikum siswanya, ibunya jangan diem ya, banyak lagi komunikasi dengan siswanya. Ada aja yang ditanya seperti tadi Bu Alfun kan ada aja iseng-iseng nanya apa gitu. Kalau kemarin Bu Bustari ya ada wawancara, Bu Bustari apa Bu Sri? Bu Sri, iya. Ada pertanyaan kepada siswanya untuk menggali kemampuan atau pengetahuan siswa itu juga boleh Bu Ririn. Jadi lebih aktif gitu ya, nggak kelihatan kosong nanti. Baik Ibu. Pada pelaksanaannya. Bu Yohana, tambahan Bu, silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Devi, Ibu-ibu sekalian ya. Selamat ya Bu Ririn sudah peer teaching walaupun waktunya masih banyak yang belum digunakan ya. Di sini kan Bu Devi sudah ingatkan bahwa sebaiknya S-Breaking itu sudah di-download gitu. Begitu juga untuk video pembelajaran sehingga tidak ada lagi terkendala di YouTube begitu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang lainnya juga diingatkan apapun yang ambil dari internet harus sudah di-download sehingga prosesnya tidak akan terlalu lama.